Dari tahu menuju bijak, meniti tangga kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Langit pagi perlahan berubah warna, dari gelap menuju terang, dari sunyi menuju kehidupan, dari tidak tahu menjadi samar yang dapat berubah menjadi jelas. Seolah ada aturan tak terlihat yang membuat semuanya berjalan tertib. Malam tidak pernah lupa digantikan siang. Jantung kita tidak pernah lupa berdetak. Darah tidak pernah lupa mengalir. Tubuh ini diam-diam bekerja dalam keteraturan yang luar biasa. Ia tersusun dari atom-atom kecil, berkelindan menjadi molekul, menjadi sel, menjadi jaringan, menjadi diri kita. Dan semua itu tunduk pada hukum alam kebendaan. Jika aliran darah terganggu, kita lemah. Jika reaksi biokimia terhambat, kita sakit. Tubuh ini patuh. Tubuh ini taat. Namun, manusia bukan hanya tubuh. Ada sesuatu yang membuat kita bisa merasa senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Ada sesuatu yang membuat kata yang sama diucapkan pada orang berbeda memberi dampak berbeda. Mengapa? Karena manusia bukan hanya jasmani, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dia yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang menyempurnakan penciptaan manusia dan meniupkan roh ke dalamnya. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan kesadaran. Sedikit sekali kamu bersyukur. Itu yang disampaikan dalam Al-Quran As-Sajdah ayat 6-9. Pendengaran, penglihatan, kesadaran. 3 pintu besar menuju kualitas hidup. Kita mengenal dunia melalui indera, melihat, mendengar, menyentuh, mencium. Semua direkam, disimpan, dikumpulkan. Lalu lahirlah satu tahap awal. Tahu. Tahu siapa, tahu apa. Namun, tahu saja belum cukup. Dari tahu muncul pertanyaan, mengapa? Bagaimana? Untuk apa? Disinilah perjalanan dimulai. Al-Quran berulang kali menggugah, afala ya'lamun? Apakah kamu tidak tahu? Afala yatafakkarun? Apakah kamu tidak mau memikirkan? Afala yatadabbarun? Apakah kamu tidak mau memahami dengan mendalam? Afala ya'qilun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan teguran keras seperti undangan lembut. Undangan untuk naik. Naik satu tingkat, lalu satu tingkat lagi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Dimulai dari consciousness atau kesadaran. Kesadaran tentang apa yang baik dan buruk,
apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Lalu tumbuh menjadi curiosity, keingintahuan. Rasa ingin tahu yang sehat, yang tidak puas hanya dengan permukaan, yang berani bertanya, menggali, mencari makna. Dari keingintahuan lahirlah kreativitas, pembaharuan. Kesadaran untuk tidak sekadar menerima apa yang ada, tetapi menghadirkan yang seharusnya ada. Menciptakan solusi, memberi manfaat, membawa perubahan. Dan pada akhirnya kita menuju wisdom, kebijaksanaan. Kemampuan memilih yang terbaik bagi diri, bagi lingkungan. Al-Quran menyebutkan bagaimana kita harus meniti tangga yang terus naik dalam siklus perjalanan hidup. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Itulah yang disampaikan Allah dalam surat Al-Imran ayat 189 sampai dengan 191. Mereka bukan hanya tahu, mereka mengingat, mereka merenung, mereka berpikir. Dari sanalah lahir kualitas. Itulah amanah kekhalifahan, fasilitas tertinggi yang Allah berikan kepada manusia, kesadaran. Kesadaran yang harus dikembangkan tiada henti, tiada puas. Tahu bukan sekadar tahu, tetapi tahu dengan syarat, tahu dengan tata cara, tahu yang menuntun pada kebijaksanaan. Seperti langit yang tidak pernah lelah menjadi saksi pergantian hari. Seperti bumi yang tidak pernah berhenti berputar. Kita pun sedang berada di dalam spiral itu. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita hanya berhenti pada tahu? Ataukah kita sedang menapaki tangga kesadaran menuju kebijaksanaan yang membuat hidup ini tidak pernah sia-sia?